Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Utama, nomor absen 36, perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 12. Ini merupakan media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 12. Media ini diberi nama media Lada Magis, di mana Lada Magis itu merupakan singkatan dari laci piramida makanan gizi seimbang. Media Lada Magis ini diperuntukkan untuk pembelajaran di kelas 5, semester 1 pada tema 3. Pada pembelajaran IPA tentang makanan sehat bagi tubuh dan pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Brida, nomor absen 20. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pembelajaran yang memuat tentang berdasarkan media yang telah kami buat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Nah, di sini kami memuat tentang menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kemudian indikatornya mengetahui organ-organ yang terdapat pada hewan dan fungsinya. Menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia, kemudian membuat bagian organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Di sini kan kompetensinya tentang pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Media kami itu berkaitan tentang pencernaan juga, tapi memuat makanan sehat. Nah, kemudian langsung saja ke materinya. Pentingnya makanan sehat. Nah, usia anak antara 2-12 tahun itu kan usia pertumbuhan. Nah, di mana anak akan membutuhkan banyak makanan yang bergizi dan baik untuk kesehatan mereka. Jadi, makanan yang baik itu alangkah baiknya mengandung kayak seperti protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan berfungsi atau bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi makanan yang sehat saja tidaklah cukup agar tubuh tetap sehat. Kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Nah, kemudian untuk hidup sehat bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan. Lingkungan yang sehat pun juga dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan, makan makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup. Nah, kemudian saya menjelaskan tentang piramida makanan gizi seimbang. Nah, piramida makanan merupakan panduan nutrisi untuk merancang pola makan sehat bergizi seimbang, tidak mengecualikan jenis nutrisi tertentu dengan membagi porsi berbagai kelompok makanan dalam bentuk piramida. Berikut ini saya ingin menjelaskan atau mengurutkan isi piramida makanan bergizi seimbang mulai dari dasar hingga puncak piramida. Yang pertama itu mengonsumsi makanan pokok yang beraneka ragam. Nah, makanan pokok adalah makanan berkarbohidrat yang dikonsumsi sehari-hari sebagai makanan utama. Jenis makanan pokok di tiap daerah dapat berbeda-beda, antara lain seperti nasi, jagung, singkong, ubi, dan sagu. Nah, meski begitu, usahakan untuk memvariasi makanan pokok Anda dengan mengonsumsi lebih dari satu makanan berkarbohidrat dalam sehari. Kemudian mengonsumsi lebih banyak sumber
makanan yang mengandung serat. Nah, seperti makan buah-buahan, sayuran. Nah, itu merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan pola makan bergizi seimbang. Pasalnya, selain kaya akan serat, kedua kelompok makanan itu juga mengandung banyak vitamin dan mineral. Porsi sayur dan buah sebaiknya dikonsumsi dalam sehari adalah 400 gram. Nah, untuk lebih mudahnya, dalam satu piring makanan, setengahnya harus berupa buah dan sayur. Porsi sayuran dianjurkan lebih banyak dari buah, yaitu 2/3 dari total sayur dan buah. Yang berikutnya adalah mengonsumsi makanan tinggi protein seperti lauk pauk. Nah, lauk pauk ikan seperti itu merupakan kelompok makanan sumber protein yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Anda dianjurkan untuk mengonsumsi kedua jenis protein tersebut karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling melengkapi. Kemudian, berapa sih bahan makanan yang mengandung banyak protein? Nah, sebaiknya kita mengonsumsi lauk pauk sebanyak 2-4 porsi dalam sehari, di mana satu porsinya setara dengan 1 potong ayam. Kemudian yang pada puncaknya tuh ada gula, garam, dan lemak. Nah, itu sebaiknya dibatasi karena makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak menempati urutan puncak piramida makanan bergizi seimbang sehingga hanya boleh dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Seperti kita ketahui, mengonsumsi makanan ini secara berlebihan berisiko menimbulkan beragam masalah kesehatan, seperti jika terlalu banyak makan gula, kita akan kena diabetes. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran Lada Magis. Alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan media pembelajaran Lada Magis yang pertama adalah bahan yang pertama yaitu styrofoam. Yang kedua adalah kardus bekas atau kotak kardus. Yang ketiga ada kertas buffalo warna-warni. Selanjutnya ada isi dari lem tembak, ada lem, habis itu juga kertas HVS yang telah di-print dengan bentuk tulisan makanan sehat dan juga gambar-gambar dari makanan sehat. Untuk alat yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran Lada Magis, yang pertama adalah gunting, yang kedua adalah pisau cutter, yang ketiga adalah spidol, penggaris, dan juga lem tembak. Di mana bahan-bahan dari tadi itu, styrofoam digunakan untuk bagian sisi samping dari media Lada Magis. Selanjutnya adalah kardus bekas. Kardus bekas digunakan sebagai alas dan juga bagian laci dari Lada Magis. Bagian laci dari Lada Magis. Selanjutnya kertas HVS. Kertas HVS yang sudah diberi gambar dan bentuk tulisan digunakan untuk sebagai media pembelajarannya, di mana ditempelkan di setiap laci yang ada di piramida makanan gizi seimbang. Kertas yang sudah dipilih. Selanjutnya adalah kertas buffalo warna-warni, digunakan untuk sebagai penutup bagian laci. Digunakan sebagai penutup bagian laci dari Lada Magis. Ya, itu penjelasan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran
lada magis atau laci piramida makanan gizi seimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan media pembelajaran lada magis. Yang pertama adalah guru menampilkan bagian belakang dari lada magis. Nah, pada saat menampilkan bagian belakang ini, para siswa nanti akan mengamati gambar-gambar yang ada pada tampilan belakang media pembelajaran lada magis. Nah, tujuannya adalah agar siswa itu menjadi tertarik dengan media pembelajaran. Nah, di sini guru akan menjelaskan materi tentang makanan sehat atau makanan gizi seimbang. Ada tentang karbohidrat, ada tentang makanan serat dan vitamin, ada tentang protein, ada protein nabati, protein hewani, terus ada gula, garam, minyak. Nah, selanjutnya, setelah peserta didik dijelaskan tentang materi pembelajaran, selanjutnya adalah siswa diberikan gambar-gambar dari makanan-makanan sehat atau makanan-makanan gizi seimbang, di mana peserta didik yang diminta untuk maju atau tampil ke depan memilih salah satu gambar secara acak. Nanti setelah mereka mendapatkan gambar, misalnya ini merupakan gambar dari sayur-sayuran, peserta didik disuruh untuk memasukkan ke tingkatan manakah sayur-sayuran ini, ke laci manakah sayur-sayuran ini diletakkan. Misalnya peserta didik tahu kalau sayur-sayuran ini merupakan makanan gizi seimbang dari serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nanti peserta didik dia akan membuka laci. Ini laci serat. Maka dia akan memasukkan gambar tersebut ke dalam laci. Nah, begitupun seterusnya. Ini bisa dilakukan dalam bentuk permainan, di mana peserta didik dibuat dalam sebuah kelompok. Nah, jadi berapa banyak misalnya dari kelompok tersebut yang menjawab benar, maka dia akan menang atau memenangkan permainan dan mendapatkan hadiah. Terus ada seperti ini, merupakan gambar ikan. Nah, masuk ke manakah gambar ikan ini? Peserta didik disuruh untuk memilih laci dan memasukkan gambar ini. Misalnya dia memasukkan ke laci yang vitamin, maka jawabannya adalah salah. Dan misalnya dia memasukkan ke laci protein, maka jawaban tersebut bernilai benar. Itu tadi tata cara penggunaan media pembelajaran dari kelompok 12, media pembelajaran lada magis.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembelajaran dari media Lada Magis. Seperti dalam pembelajaran pada buku kelas 5 tema 3 tentang makanan sehat, di sini guru menggunakan model pembelajaran example non-example. Guru membuka pembelajaran dengan memperkenalkan judul tema, yaitu organ pencernaan hewan dan manusia. Guru memberikan penjelasan bahwa dalam tema ini siswa akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang organ pencernaan hewan dan manusia serta makanan gizi seimbang. Guru meminta siswa untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin siswa ketahui tentang organ pencernaan serta makanan gizi seimbang atau makanan sehat. Kemudian menempelkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di dinding kelas. Siswa dapat menuliskan jawaban di bawah kertas-kertas tersebut di sepanjang proses pembelajaran pada tema ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan siswa memiliki rasa ingin tahu terhadap proses pembelajaran, menumbuhkan keterampilan, membuat pertanyaan, dan mencari informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan atau dibuat. Kemudian, guru menunjukkan media dari Lada Magis kepada siswa. Siswa diminta untuk membaca dan mencermati dialog pembuka pembelajaran dengan memberi penekanan pada kata makanan gizi seimbang. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai sistem pencernaan dan makanan gizi seimbang. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengingat apa saja yang telah mereka makan pada saat sarapan pagi tadi. Selanjutnya lagi, guru memimpin diskusi kelas dengan mengaitkan pembicaraan tentang dialog sistem pencernaan dan makanan gizi seimbang dengan media pembelajaran Lada Magis. Siswa mengamati dan mencermati pembelajaran media Lada Magis. Kemudian, guru menunjukkan dan menjelaskan tentang makanan gizi seimbang. Lalu, guru memperlihatkan gambar-gambar makanan sehat atau makanan gizi seimbang pada bagian belakang media pembelajaran Lada Magis. Siswa diminta untuk memasukkan gambar makanan ke dalam laci sesuai dengan kategorinya. Siswa diminta mengemukakan apa yang mereka dapatkan pada pembelajaran hari ini. Kemudian, guru memberi penguatan serta kesimpulan pembelajaran hari ini. Demikianlah presentasi media pembelajaran Lada Magis dari kelompok 12. Saya Muhammad Irfan Utama, perwakilan dari kelompok 12, memohon maaf apabila ada salah tutur kata dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.